Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Super CPNS. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan kemampuan pedagogik PPPK untuk guru. Nah, tersedia mini tryout, silakan dikerjakan. Link tryout bisa disimak di deskripsi video. Soal yang pertama, dalam mengawali pembelajarannya, Pak Lukman Hadi menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Lukman Hadi ini merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan atau Discovery Learning, D. Authentic atau E. Contextual Teaching and Learning. Ya, jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Penemuan atau Discovery Learning. Pada Discovery Learning ada tahapan yaitu pemberian rangsangan, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Kita lanjut soal yang nomor 2. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, atau mengolah data dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran yang A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik atau E. Kontekstual. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu yang B, Scientific Learning. Yaitu ada proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kita lanjut soal yang nomor 3. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Itu termasuk model pembelajaran yang tepat, yaitu yang A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, atau E. Cooperative learning. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Contextual teaching and learning. Di mana contextual teaching and learning yaitu pembelajaran diarahkan ke masalah yang nyata. Bisa disimak ya, ada beberapa perbedaan. Kalau problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Project based learning, tugas atau proyek dan bimbingan terencana. Sedangkan inquiry menemukan sendiri konsep dalam pembelajaran. Yang E, cooperative learning, yaitu adanya kerjasama kelompok. Kita lanjut nomor 4. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Sahih. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kita lanjut soal yang nomor 5. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas, E. Ditulis oleh kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Jawaban yang tepat adalah
A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi, atau ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Kita lanjut soal yang nomor 6. Dari hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Bu Ani, diperoleh data 4 kompetensi dasar pada semester itu. Dari 28 siswa, ada 4 siswa yang lulus KD1 dan 4 tidak lulus di KD2. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Pada KD1 diberikan remedial penugasan individu. B. Tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD1 dan KD2 berbeda. C. Pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa. D. Siswa yang tak tuntas KD2 diberikan remedial, pembimbingan, dan penugasan individu. E. Sebanyak 24 siswa mengikuti remedial KD1 dan KD2. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Siswa yang tak tuntas KD2 diberikan remedial, pembimbingan, dan penugasan individu. Karena pada KD2 diberikan remedial, penugasan individu atau tutor sebaya karena hanya 4 siswa, artinya 14%. Pada KD1 diberikan pembelajaran ulang klasikal karena peserta remedi 24 siswa, lebih dari 50% peserta. Pengayaan diberikan jika nilai siswa tuntas lebih dari 85%. Kita lanjut nomor 7. Ketidakmampuan seseorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya dinamakan kesulitan belajar. A. Learning disabilities. B. Learning disorder. C. Underachiever. D. Slow learner. E. Learning dysfunction. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Learning disabilities, kemampuan belajar atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Kita lanjut nomor 8. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. A. KD. B. KI. C. Penilaian. D. Pembelajaran. E. Materi. Yang tepat yaitu A. KD. Kompetensi dasar, penjabaran KI, dan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan, jenjang, dan mata pelajaran tertentu. Nomor 9. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi. B. Penempatan. C. Pretest posttest. D. Diagnostik. E. Afektif. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Penempatan. Adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan tingkat IQ-nya. Nomor 10, siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah A. Teacher feedback. B. Extrinsic feedback. C. Intrinsic feedback. D. Parent feedback. E. Friend feedback. Yang tepat yaitu C. Intrinsic feedback atau umpan balik intrinsik berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya.
serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Berbeda dengan extrinsic feedback, yaitu umpan balik yang berasal dari luar dirinya, misalnya koreksi dari guru penjas atau atas gerakan yang sudah dilakukan, cemoohan rekan karena salah memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskannya sering beristirahat. Terima kasih. Itu tadi 10 soal pedagogik. Masa depan adalah milik mereka yang meluangkan waktu untuk mempersiapkan segalanya. Gapai mimpimu dan wujudkan. Sukses butuh perjuangan. Salam super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.